الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semua Pak? Sehat? Bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita pada subuh hari yang mulia ini. Kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan, dan begitu pula Allah yang mematikan kita. Maka sudah sangat pantas dan wajar kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini insyaallah. Selanjutnya mari kita menyampaikan salam dan taslim salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita contohi, Nabi yang kita ikuti sebagai suri tauladan terbaik, manusia yang paling pantas untuk kita cintai, dan kita mengharapkan syafaat dari sisi beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat kelak. Semoga kita menjadi pengikut Rasulullah yang setia, menjadi umat Nabi SAW yang insyaallah selalu berada di dalam tatanan Islam dan pengikutan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat ridwanullahi ta'ala ajma'in yang insyaallah mereka selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali di subuh hari ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sebuah sejarah perjalanan panjang kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, dan semoga kita bisa mengambil dari setiap kisah ataupun sirah ataupun sejarah yang terdapat di dalam kehidupan kita yang pernah terjadi, dan terkhusus mengambil pelajaran penting dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim, Bapak-bapak, Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepertiga isi daripada Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah di kota Makkah di awal-awal Islam, kurang lebih selama 13 tahun nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, maka sepertiga isi Al-Quran itu berkaitan dengan kisah, berkaitan dengan sejarah. Sepertiga isi Al-Quran berkaitan dengan sejarah, kisah para nabi, para rasul, dan manusia-manusia yang pernah hidup di masa lalu. Maka karena dia berkaitan dengan sejarah, maka tentu saja berkaitan dengan akidah, keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sepertiga isi Al-Quran itu mengandung sejarah. Al-Quran bukanlah kitab sejarah, karena kalau kitab sejarah dia harus mendetail menyebutkan tanggal, waktu, dan tempat kejadian. Tetapi Al-Quran mengungkap seluruh sejarah-sejarah, kisah kehidupan manusia di masa lampau, terkhusus kisah-kisah para nabi. Bahkan seorang ahli tafsir mufassirin yang bernama Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir dengan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, bagaimana beliau menafsirkan Al-Quran. Beliau mempunyai satu kitab disebut Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya ketika beliau berdakwah mampu menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Idris alaihissalam, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Sulaiman, Daud, Isa. Bagaimana beliau mampu menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi? Bagaimana mampu beliau menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud? Kalau tidak dituangkan oleh Allah, diwahyukan dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana beliau mampu mengetahui kehidupan di masa lalu yang menjadikan nanti sebagai bentuk pelajaran untuk menguatkan akidah dan mengembalikan manusia dari kesyirikan menuju kepada tauhid Allah Ta'ala, itu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pentingnya pelajaran kisah ataupun sirah ataupun tarikh. Begitu banyak di dalam Al-Quran diceritakan tentang manusia-manusia yang hidup di masa lalu. Maka semoga itu menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita dalam mengambil dalam setiap pelajaran sirah yang akan kita sampaikan di masa-masa yang akan datang, insyaallah. Baik, kita kembali kepada pelajaran sirah kita. Sudah sampai di mana? Ada yang ingat? Sampai di mana? Sejarahnya agama Yahudi. Oh baik, kita akan mengungkap bagaimana sejarahnya sampai ada yang namanya Yahudi di Jazirah Arab. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, di kota Madinah itu terdapat 3 suku besar bangsa Yahudi. Terdapat 3 besar suku bangsa Yahudi. Di dalam pelajaran sirah An-Nabawiyah, pembahasan tentang sejarah dan cikal bakal terjadinya atau terdapatnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena di kota Mekah tidak ada orang Yahudi. Silakan cari, sampai kapanpun tidak akan ada ditemukan satu manusia yang hidup di zaman Nabi dan hidup di kota Mekah. Maka masuknya agama Yahudi dan orang-orang bangsa Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ini akan kita akan bahas pada pertemuan pagi. Yahudi diambil dari akar kata masdar hadu, hudan, Yahud. Jadi asal kata akar dari kata Yahudi itu maknanya hadu dalam bahasa Arab, hadu, hudan, Yahud. Jadi terbagi menjadi 2 makna. Hadu, hudan itu bermakna kembali atau taubat, atau juga bisa dikatakan mendapatkan petunjuk. Jadi sebenarnya kata Yahudi itu diambil dari salah satu
anak Yakub alaihissalam atau Israel alaihissalam. Yakub punya anak Yahuza bernama Yahuza bin Yakub. Yahuza bin Yakub. Yahuza bin Yakub alaihissalam. Jadi kata Yahudi itu sebenarnya sangat bagus. Artinya kembali kepada jalan Allah, bertobat, mendapatkan petunjuk untuk kembali kepada jalan Allah. Maka dia juga dinisbatkan kepada anaknya Yakub, yaitu Yahuza bin Yakub. Sebelum kita bahas tentang Yahudi di kota Madinah, karena ada 3 suku besar nantinya yang menempati, dan mereka sudah lama menempati kota Yastrib atau nanti disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah jauh sebelum Rasulullah SAW lahir. Dan kisah yang akan kita sampaikan ini masih jauh sebelum Nabi SAW lahir. Artinya mereka sudah ribuan tahun, ratusan sampai 1000 tahun kurang lebih hidup di kota Yastrib. Ada 3 suku besar Yahudi di kota Yastrib atau Madinah, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khuza'ah. Ada 3 suku besar, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khuza'ah. Ini 3 penduduk asli Madinah, 3 penduduk Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai di situ dan dari mana mereka asalnya? Sedangkan di kota Madinah juga ada penduduk aslinya yang nanti menjadi kaum Ansar, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj ini berasal dari negeri Yaman, bermigrasi ke tempat itu. Maka Yahudi juga ini bermigrasi dari banyak tempat dan sebagian besar juga berasal dari Yahudi di negeri Yaman. Mereka Bani Aus dan Khazraj yang nanti menjadi sahabat dengan suku Quraidah, dengan Bani Nadir, dengan Bani Khuza'ah, ini sudah biasa bertetangga di negeri Yaman. Mereka sudah biasa bertetangga di negeri Yaman, kemudian mereka bermigrasi ke tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka orang-orang Yahudi ini mendengarkan dari Taurat, dari perkataan Musa, dari perkataan Solomon, dari perkataan Daud alaihissalam, bahwasanya nanti Nabi yang terakhir itu akan tinggal di sebuah padang pasir yang ditumbuhi dengan batu-batu kerikil yang tajam, bahkan dipenuhi dengan ditumbuhi kebun-kebun kurma yang subur. Dan tempat itu hanyalah kota Madinah atau Yastrib hari ini. Nabi terakhir itu akan pindah. Di dalam Taurat, di dalam Taurat jelaskan akan berpindah dari tempat lahirnya menuju ke tempat itu yang di dalam Taurat dijelaskan tanda-tandanya, letak geografisnya. Maka mereka orang-orang Yahudi berpindah dari negeri Syam menuju kepada Yastrib untuk menunggu sang Mesaya atau sang Mesias atau sang juru selamat terakhir, yaitu Rasulullah. Tapi mereka nanti akan kecewa karena bukan dari Bani Israel, tetapi dari Bani Ismail. Baik, sebelum kita bahas tentang kesana, ada sebuah sejarah penting. Pertanyaannya, Yahudi yang hidup di zaman itu, Nasrani yang hidup di zaman itu beriman atau tidak? Beriman. Islam belum datang. Belum datang. Jadi siapa yang meyakini keyakinannya Musa alaihissalam, keyakinannya Isa alaihissalam, di masa itu Islam belum datang.
masa-masa fatrah, bahkan sebelum Nabi SAW lahir, dan itu ratusan tahun. Kita akan mengenal dulu sosok nama bernama Rabi'ah bin Nasr. Perhatikan nama ini, namanya Rabi'ah bin Nasr, atau disebut juga Ta'ban As'ad, atau disebut nama lainnya sebagai Tubba, putra dari Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr punya anak. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja di negeri Yaman. Seorang raja di negeri Yaman. Dan dia adalah penyembah berhala. Rabi'ah bin Nasr pernah bermimpi kerajaannya hancur, dan ditakwilkan, ditafsirkan mimpinya itu. Akhirnya dia memerintahkan untuk mengeluarkan anaknya, supaya nanti ketika hancur negaranya, anaknya masih bisa selamat, atau kerajaannya, untuk pergi ke wilayah Irak. Salah satu anaknya diperintahkan, namanya Tubba, untuk ke wilayah Irak. Dan nanti salah satu turunannya dari Rabi'ah, dia punya anak, nanti dia punya anak lagi. Turunannya bernama Nu'man bin Bashir. Saya mohon maaf kalau nanti nama-nama ini baru kita dengar, tapi ini punya sejarah penting dalam kehidupan. Sebuah tradisi bagi orang-orang di negeri Yaman ataupun raja-raja terdahulu untuk melantik anaknya menjadi raja, walaupun bapaknya masih hidup, putra mahkota. Rabi'ah bin Nasr punya anak tadi yang bernama Tubba dan Ta'ban As'ad. Perbedaan antara kedua anak ini, kita punya anak, biasanya ada beberapa anak, pasti ada perbedaannya, tidak ada anak yang sama semua. Ta'ban As'ad, anaknya Rabi'ah bin Nasr ini, Ta'ban As'ad itu punya keunggulan secara fisik. Dia tampan, gagah, kaya raya, punya banyak keturunan. Maka tradisi orang-orang terdahulu, apabila dia mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, maka dia bisa menggunakan namanya sebagai nama sukunya. Jadi bisa menggunakan namanya sebagai nama sukunya. Misal suku Quraisy, ya, misal suku apapun, itu artinya dia menandakan, ya, karena Quraisy itu nama seorang kakek Rasulullah SAW. Dan sedangkan Tubba, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu wa qaumu Tubba, dan kaumnya Tubba. Diberi julukan dengan Tubba, maka ketika semua raja-raja terdahulu, seperti misal rajanya Persia, siapa nama rajanya mereka? Kisra. Semua nama raja di Persia itu namanya Kisra. Kalau Romawi, semua namanya rajanya disebut Kaisar, Caesar. Kenapa Caesar? Karena ketika Raja Romawi itu mau lahir, agak susah keluar secara normal, makanya dia di Caesar, dirobek perut ibunya, kemudian dikeluarkan, dijahit kembali. Itulah istilah nanti kalau orang lahir tidak secara normal disebut Caesar. Jadi kalau ada anak itu otomatis jadi Kaisar Romawi, karena namanya Caesar. Itu sejarahnya. Maka dia menggelari dirinya
Ta'ban As'ad ini sebagai Tubba, gelar rajanya. Kalau di Ethiopia, ya, kampungnya Bilal, siapa lagi nama raja yang terkenal itu? Siapa namanya? Yang ketika nanti sahabat hijrah, siapa? Apa gelarnya? An-Najasi. Jadi An-Najasi itu gelar, bukan nama orang. Kaisar gelar, Kisra gelar, An-Najasi gelar. Begitu pula dengan namanya nanti Ta'ban As'ad itu bernama Tubba, gelar dirinya sebagai seorang raja. Maka Ta'ban As'ad bin Rabi'ah, anaknya Rabi'ah bin Nasr. Kita fokus kepada nama Ta'ban As'ad bin Rabi'ah atau Raja Tubba ini. Dia hobi berdagang, dia hobi berbisnis, dan suatu waktu si Ta'ban As'ad Tubba ini lewat di kota Yastrib. Dia berdagang berkeliling dunia, ya, lewat di kota Yastrib. Kemudian dia melihat begitu banyak kurma di daerah itu. Ini pertama kali dia melewati, karena Yaman itu di daerah selatan Jazirah, ya. Kemudian berbatasan dengan Makkah, Taif, Makkah. Kemudian Madinah ini di daerah utara, lebih dekat dengan negeri Syam. Kalau kita bicara Syam itu, Nabi setiap ke negeri Syam itu artinya beliau ke Damaskus, Suriah hari ini. Makanya dia lebih dekat nanti ke arah Eropa. Kalau ini Yaman di daerah selatan. Makanya dia melewati itu. Kemudian dia Ta'ban As'ad, ya, melihat banyak kurma. Maka setelah dia kembali ke negeri Yaman, dia memerintahkan anak laki-laki tertuanya untuk membeli dan bertransaksi kurma dengan penduduk Yastrib, untuk dibawa nanti ke negeri Yaman, ke daerah Iran, ke daerah Persia, di mana-mana wilayah untuk berdagang. Jadi ini luar biasa, Pak. Kenapa disebut di dalam Al-Quran itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. Dijelaskan tentang Quraisy karena turunan suku Quraisy itu berasal dari mana? Negeri Yaman. Berasal dari negeri Yaman. Makanya kalau ada pidato kemarin, pulang saja ke negeri Yaman. Ayo pulang. Negeri Yaman itu mempunyai keberkahan yang luar biasa. Nabi itu ada keturunan Yamannya, suku Jurhum. Ismail menikah dengan anak suku Jurhum. Suku Jurhum ini berasal dari negeri Yaman. Dari mana lagi asalnya kecuali dari negeri Yaman? Cikal bakal nanti kakek-kakek buyutnya Rasulullah SAW. Walaupun Ismail ibunya adalah orang Khidji, orang Mesir, bapaknya orang Babilonia, tapi nanti menikah Ismail dengan anak suku Jurhum, penduduk asli negeri Yaman. Jadi kalau suruh pulang orang ke negeri Yaman, kita suruh pulang kemana dia? Maka suatu hari anak yang diutus oleh Ta'ban As'ad untuk bertransaksi kurma, karena begitu terkenal kurma di kota Madinah. Satu hari, Pak, kita call dulu sebentar. Nabi itu kan punya kebun kurma di Madinah, dihadiahkan oleh beberapa orang sahabat. Hasil kurma Rasulullah SAW, hasil panen kurmanya, kalau dirupiahkan, dikurskan rupiah hari ini, kurang lebih sekitar 35 miliar. Itu hasil kurmanya. Karena begitu berkualitasnya kurma Madinah. Hasil kurmanya
sudah dalam bentuk dinar, dibawa masuk ke masjid, ya tanpa beberapa kantong. Beliau sholat duhur, setelah sholat duhur, salam, zikir, balik ke sahabat, kata beliau, siapa yang ingin saya sedekahi daripada hasil kurma saya? Dari duhur sampai asar habis itu 25 miliar disedekahkan begitu saja oleh Rasulullah SAW. Begitu berkahnya kebun kurma yang ada di kota Madinah. Kita kembali. Ta'ban As'ad bin Rabi'ah meminta anaknya untuk bertransaksi. Tetapi entah apa yang terjadi, anak yang diputusnya ini bertengkar dengan penduduk asli kota Yathrib atau orang Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj. Maka terbunuhlah anaknya Ta'ban ini. Perhatikan baik-baik, anaknya terbunuh. Maka informasi itu sampai ke telinganya Ta'ban di negeri Yaman, sampai ke telinganya. Kemudian Ta'ban As'ad bin Rabi'ah, dia menyiapkan seluruh pasukannya dari negeri Yaman menuju ke kota Yathrib, dikumpulkan juga dari kota Irak pasukannya karena dia punya pasukan dari Irak untuk mengepung kota Yathrib atau Madinah hari ini. Diminta untuk mengepung kota Madinah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu tidak seperti yang kita lihat hari ini. Kota Madinah itu di luarnya tuh di gerbangnya ada benteng. Dan di gerbang ada benteng, kemudian benteng lagi berlapis, baru di situ terdapat kota Madinah. Jadi dia seperti kalau Anda lihat kastil kerajaan-kerajaan di masa lalu, ya begitulah bentuknya kota Madinah. Dia tidak polos seperti yang kita lihat hari ini. Dia punya benteng-benteng. Nah, ketika Ta'ban As'ad mengepung kota Madinah, maka terjadilah peperangan yang sengit. Peperangan itu terjadi berbulan-bulan, tetapi Yathrib atau Madinah tidak takluk atau runtuh. Ada satu hal dalam peperangan itu. Jadi peperangan ini langsung dipimpin oleh Ta'ban As'ad bin Rabi'ah. Dia yang pimpin langsung. Penyerangan itu berlangsung berbulan-bulan, tetapi tidak runtuh juga kota Madinah. Tetapi ada satu hal yang membuat dia heran. Ta'ban As'ad terheran-heran melihat kelakuan penduduk Yathrib atau Madinah dan Munawwarah. Yang dia perangi namanya Bani Aus dan Khazraj. Bani Aus dan Khazraj, orang Arab, bukan orang Yahudi. Kalau Yahudi tadi Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Khuza'ah. Yang diperangi adalah Bani Aus dan Khazraj, yang nanti jadi sahabat Nabi. Ta'ban As'ad sangat heran. Kenapa? Mereka ini berperang di siang hari, mulai pagi sampai siang sampai sore. Ada yang luka, ada yang sakit, ada yang kena panah, ada yang kena tombak. Yang jadi masalah, setiap malam penduduk yang ia perangi, yaitu penduduk Madinah, membuka gerbangnya, membawakan mereka makanan, membawakan mereka obat-obatan, mengobati pasukan yang Ta'ban As'ad yang terluka, dirawat. Kemudian setelah itu dikasih minum, dikasih makan. Bayangkan, ada 3 orang berperang, lawannya dikasih makan, dirawat, kalau sakit, kalau luka diobati. Hanya penduduk Madinah yang bisa melakukan itu. Kemudian gerbangnya ditutup lagi, masuk lagi. Besok lagi perang. Ini berlangsung selama berhari-hari selama peperangan itu. Dan anehnya tidak terjadi ketika diobati. Ta'ban As'ad juga pasukannya tidak melawan, menghargai kebaikan hati orang Madinah. Dari sini kita bisa tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih penduduk itu untuk bersamai Rasulullah SAW dalam dakwah beliau. Hatinya orang Madinah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, hati yang sangat mulia, hati yang bersih sampai hari ini.
Kenapa Rasulullah SAW dimakamkan di tanah? Andaikan beliau mau, beliau bisa pulang ke kota Mekah. Maka pada suatu hari, ketika dalam sebuah peperangan, Nabi SAW dituduh terdengar isu di kalangan sahabat kaum Ansar nantinya bahwasanya Nabi SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang atau ghanimah. Maka Nabi mendengar isu itu karena semua harta rampasan perang itu diserahkan kepada penduduk Muhajir atau sahabat Muhajir yang dari kota Mekah. Sedangkan penduduk Madinah mereka juga ikut berperang tetapi hanya dikasih sedikit. Maka terdengar isu di luar sana bahwasanya Nabi tidak adil. Maka Nabi mengumpulkan sahabat dari kaum Ansar dan mengatakan, kalau saya sudah tidak adil, siapa lagi yang akan adil di permukaan bumi ini? Manusia biasa mengharapkan juga banyak dari harta rampasan perang. Akhirnya Nabi mengumpulkan dan mengatakan, kalau saya sudah tidak adil dan menurut kalian saya tidak adil, wahai kaum Ansar, wahai kaum yang menolongku, menerimaku ketika aku diusir dari kampung halamanku, maka siapa lagi yang tidak adil? Siapa lagi yang akan adil kalau saya kalian tuduh tidak adil dalam pembagian harta? Maka kata Nabi SAW, maukah kalian wahai penduduk Ansar pilih di antara sekian? Kata Nabi SAW, kalian pilih, saya serahkan seluruh harta rampasan perang itu kepada kalian. Saya ambil dari Muhajirin, saya serahkan kepada kalian. Tetapi saya tidak ikut pulang ke kota Madinah. Atau wahai sahabat, kata Rasulullah, kaum Ansar seluruhnya, kalian terima apa yang telah digariskan oleh Allah dalam harta rampasan perang itu. Tetapi saya pulang dan hidup bersama kalian dan mati pun bersama kalian. Maka kaum Ansar tersadar, karena memang dasar hatinya mereka baik, maka mereka lebih memilih bersama dengan Rasulullah dan pulang dari Mekah bersama Rasulullah ke kota Madinah, dan Nabi pun wafat di kota Madinah. Salah satu alasannya Allah memilih mereka untuk membersamai Nabi di luar as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin, sahabat-sahabat dari kota Mekah. Maka kaum Ansar salah satu kebaikannya karena hati mereka memang lembut, suka berbagi, suka bersedekah, suka membantu orang, suka menolong orang, suka memberikan perlindungan kepada siapapun. Itulah Bani Aus dan Khazraj. Baik, penduduk kota Madinah kita sudah jelaskan. Jadi terbagi dua, 50% Yahudi dan 50% orang Arab Yaman. Jadi 50% Yahudi dan 50% Arab yang berasal dari negeri Yaman. Ketika peperangan itu yang membuat provokasi. Jadi walaupun mereka perang, malamnya dibantu, tetapi yang membuat provokasi di antara kedua belah pihak itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ada terjadi provokasi, sudah biasa, yaitu memang kelakuannya mereka adalah orang-orang Yahudi, karena mereka tidak ingin aman dan mereka ingin supaya Bani Aus dan Khazraj ini terusir dari kota Yathrib dan mereka menguasai secara penuh. Nah, pertanyaan kita kembali, kenapa ada orang Yahudi itu di kota Yathrib, di kota Madinah? Kita sudah jelaskan di dalam Taurat, Yahudi mendapatkan informasi, disebutkan ciri khas kota yang akan didatangi Nabi terakhir itu akan berhijrah, yaitu kota Yathrib atau kota Madinah. Dengan tanda-tandanya, dia mempunyai pohon-pohon kurma dipenuhi, kebun-kebun kurma, sumber perdagangannya adalah kurma, dan wilayah itu dihimpit dengan batu-batu yang hitam, yang luas, disebut Harrah. Jadi kalau Anda ke Madinah lagi umroh, sebelum masuk kota Madinah, mau naik bus, mau naik kereta misal dari Jeddah atau dari Mekah, kalau pembimbingnya, tour leadernya atau mutawif yang ngerti sejarah, dia akan jelaskan, Pak, ini yang dimaksud dengan batu-batu hitam itu Harrah. Jadi Harrah itu
mengelilingi seluruh kota Madinah. Jadi utara, selatan, timur, barat, dia seperti meliputi kota Madinah. Batu-batu kecil yang hitam yang tajam. Jadi dia seperti pagar, dia seperti pelindung kota Madinah. Maka Harra, ya, ini menjadi ciri khasnya kota Madinah. Harra Gharbiyah. Jadi ada Harra Gharbiyah, ada Harra Syarqiyah, ada di timur dan ada di barat. Jadi misal kita ibaratkan ini kota Madinah, maka kota Madinah itu dikelilingi arah timur, barat, utara dan selatannya adalah batu-batu cadas berwarna hitam dan tajam. Jadi dia seperti senjata pelindung kota Madinah. Kemudian ketika orang-orang Yahudi dia memprovokasi, siapa yang diprovokasi? Ta'ban As'ad. Ta'ban As'ad, raja Yaman. Dia katakan, kalau kalian bisa, kata orang Yahudi kepada Ta'ban, kalau kalian bisa menghancurkan Bani Aus dan Khazraj, maka kami akan berterima kasih kepada kalian. Jadi begitulah Yahudi, terkadang mau menghancurkan sesuatu tetapi menggunakan tangan-tangan orang lain. Sudah paham kan sifat-sifatnya mereka? Kalau kau bisa hancurkan, maka luar biasa. Maka kurang lebih selama 40 hari itu diperangi kota Madinah. Akhirnya dua tokoh Yahudi atau rabai atau radinya orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi mendatangi Ta'ban As'ad. Katanya dua tokoh Yahudi ini, kenapa engkau mau memerangi kota ini? Karena ini sudah frustasi 40 hari 40 malam tidak terjadi apa-apa. Maka kata Ta'ban As'ad, karena salah satu dari mereka membunuh anak saya. Jadi alasannya Ta'ban juga benar, karena anak jadi dibunuh. Kata pendeta Yahudi itu, wahai Ta'ban As'ad, kamu tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Siapapun tidak akan pernah menang melawan kota ini. Bayangkan, ini pernyataannya siapa? Rabi orang Yahudi. Kamu dan siapapun tidak akan pernah menang melawan kota ini, karena ini disebut sebagai kota Mahjarun Nabi. Mahjarun Nabi. Kata Rabi Yahudi ini, kenapa kau tidak bisa kalahkan? Karena kota ini akan menjadi tempat hijrahnya, berpindahnya Nabi terakhir. Mereka tahu Nabi terakhir itu akan pindah di sini. Maka akhirnya si Raja Yaman, Ta'ban As'ad, berkata kepada Yahudi, kalian menjamin itu? Iya, kami menjamin itu. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan kota ini. Kata Ta'ban, baiklah. Kalau begitu, siapa kalian? Kenapa kalian beda ini dengan Aus dan Khazraj? Kenapa kalian tersendiri? Dia tidak tahu kalau ini seorang Yahudi. Katanya, kami orang Yahudi. Apa itu Yahudi? Kami mengikuti Musa alaihi salam. Kami diberikan Alkitab, Taurat. Ta'ban As'ad pelaku kesyirikan. Raja yang musyrik, penyembah berhala, penyembah api, Zoroaster. Jadi Ta'ban As'ad ini lebih kepada Zoroaster. Maka kata dia, apakah kalian bisa ikut aku ke negeriku ke Yaman? Udahlah, saya berhenti menyerang ini. Tapi apakah kalian bisa ikut ke negeri saya untuk mengajarkan agama kalian kepada saya? Untuk mengajarkan agama kalian kepada saya. Kemudian setelah dijelaskan, karena di tempat saya ini menyembah api, saya tidak mengenal Tuhan itu siapa, Allah itu siapa, dan kami menyembah berhala, menyembah api. Maka kata orang Yahudi ini, baiklah, kami akan ikut dengan
untuk membantumu menjelaskan tentang agama kami. Tetapi sebelumnya engkau harus masuk ke agama kami. Perhatikan baik-baik. Wahai sahabat, kami akan ikut, tetapi syaratnya yang pertama, kamu harus ikut dengan keyakinan kami. Dan ketika engkau pulang, kamu sudah beragama yang menyembah Allah, tetapi seluruh pendudukmu kamu ajak untuk menyembah Allah semata, tidak lagi menyembah api berhala. Nah, syarat yang kedua, catatan asal, bahwasanya kalau kau mau menyerang satu kota, seranglah satu kota di daerah selatan Madinah, namanya Makkah. Seranglah satu kota di daerah selatan Madinah. Entah kalau pulang ke Yaman, kita jalan ke Yaman, kita akan melewati sebuah kota namanya Makkah. Di kota itu ada sebuah bangunan yang orang berkeliling di sekitarnya, alias tawaf. Nah, kalau kamu serang kota itu, hancurkan kota itu, maka Ta'ban As'ad pun setuju. Baiklah, ketika kamu mau ikut, dua syarat itu aku penuhi. Selesai, tidak ada lagi perang di kota Madinah, ia melanjutkan perjalanannya ke kota Makkah. Maka ketika sampai ke kota Makkah, si Ta'ban As'ad sudah mempersiapkan pasukannya. Kemudian Rabi Yahudi menunjukkan itu kota itu. Tapi saya tidak ikut, kata Rabi Yahudi, saya hanya akan berada di luar. Maka Ta'ban As'ad besoknya sudah hendak menyerang kota Makkah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya sebuah mimpi. Di dalam mimpinya dia diberikan petunjuk untuk menutup bangunan Ka'bah itu dengan berupa tutupnya yang terbuat dari sutra, terbuat dari emas, terbuat dari kain-kain yang terbaik. Kira-kira itu disebut apa namanya? Kiswah. Jadi yang menutup kiswahnya Ka'bah pertama kali namanya Ta'ban As'ad, Raja Yaman yang tadinya penyembah api, kemudian menyerang kota Madinah, berbicara dengan orang Rabai penduduk Yahudi yang ada di kota Yathrib atau Madinah hari ini. Kemudian diperintahkan untuk disuruh untuk menyerang kota Mekah. Ternyata malah Allah memberikannya mimpi dan tidak jadi menyerang kota Mekah, malah dia apa yang terjadi? Diperintahkan dalam mimpinya untuk menutup Ka'bah dengan istilahnya menjadi kiswah. Jadi sejak Nabi Ibrahim sampai Ta'ban As'ad, Ka'bah tidak pernah ditutup kiswah. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menutup pertama kali kiswah Ka'bah, maka namanya Ta'ban As'ad, seorang Yahudi, karena dia berpindah dari agama Kristen menuju kepada agama Yahudi. Jadi perintah menutup kiswah itu, makanya saya katakan tadi mungkin nama ini asing, tetapi dia punya kesempatan dalam sejarah untuk melakukan sesuatu yang menjadi tradisi sampai hari ini. Orang menutup Ka'bah dengan kiswah. Maka dan dia adalah seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk Madinah atau Yathrib, mereka Bani Israel, ya, atau orang Yahudi sudah lama bermukim di situ, sudah lama bermukim di kota Madinah. Makanya tentang pengetahuan mereka tentang Rasulullah, tentang tempat hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir yaitu di kota Madinah, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
pengetahuan mereka tentang Rasulullah, mereka jauh lebih mengenal Nabi dibandingkan dengan anak kandung mereka sendiri. Mereka jauh lebih mengenal Nabi dibandingkan anak kandung mereka sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Mengetahui siapa? Mengetahui dengan detail Rasulullah SAW. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban." Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah, Nabi yang ummi. Namanya mereka tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggunya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman memuliakan, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam Taurat, di dalam kalau kita di Bible ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ada namanya Song of Song yang chapter 5:16, di situ dijelaskan tentang nama Rasulullah SAW disebut dengan detail di dalam Taurat, yaitu namanya Muhammad. Baik, kita tahan dulu. Jadi si Ta'ban As'ad memakaikan kiswah Ka'bah, kemudian dia pulang ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman, dia berdakwah di negeri Yaman, dan semua negeri Yaman rakyatnya akhirnya menganut agama apa? Yahudi. Jadi Yaman itu dari dulu dia fluktuatif terus, berganti-ganti keimanan itu sebelum Islam datang. Masih ada waktu? Sudah habis. Sekarang saya berpindah ke agama Nasrani. Kalau tadi agama Yahudi, sekarang kenapa ada agama Nasrani di Jazirah? Apa artinya Nasrani? Kita tahan dulu Yahudi, masih ada lanjutannya. Apa itu Nasrani? Nasrani artinya berasal dari kata Ansarullah. Ketika Isa bin Maryam berkata, siapa yang akan menolong agama Allah, maka berkata Al-Hawariyun, nahnu min ansari ilallah. Kami akan menolong agama Allah. Itulah disebut Nasrani, penolong agama Allah. Jadi kedua ini Yahudi dan Nasrani mempunyai makna yang sangat luar biasa. Asalnya dari kota Nazaret. Asalnya berasal dari kota Nazaret. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan dalam surah As-Saff ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansara ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kemudian kami berikan, lalu segolongan Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kafir. Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ingat, Nasrani, Yahudi bukanlah agama yang berasal dari langit. Tidak boleh disebut sebagai agama samawi. Yang disebut sebenarnya adalah kitabnya mereka berasal dari sama, berasal dari langit seperti dengan Al-Quran. Karena Yahudi dan Nasrani adalah sebuah peristilahan yang diambil dari nama manusia dan sifat manusia. Diambil dari nama manusia dan sifat manusia, maka tidak mungkin akan terjadi itu dari langit. Maka
Isa alaihissalam punya murid namanya Hawariyun, punya murid namanya Hawari, yaitu penolong-penolong agama yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Imam At-Tabari menyebutkan siapa Hawariyun ini. Jadi siapa yang disebut Hawariyun ini jumlahnya hanyalah 12 orang. Perhatikan baik-baik, jumlahnya Hawariyun tidak lebih daripada 12 orang. Artinya orang yang beriman kepada Nabi Isa cuma 12 orang. Di luar Maryam ya sebagai ibundanya. Nama disebut oleh Imam At-Tabari rahimahullah taala. Yang pertama namanya Butrus. Yang kedua namanya Ya'qub bin Zabadi, karena mereka adalah Bani Israel. Kemudian mereka adalah Yohanes, saudaranya Ya'qub. Kemudian Andaraus, bukan Ya'qub Nabi alaihissalam, bukan, ini namanya Ya'qub sama. Andaraus, kemudian Filipus, kemudian Abratanmah, Matta, Thomas, Ya'qub bin Halqiyah, Tudawas, Fatantia, Yudas Zakar. Inilah sahabatnya Nabi Isa. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Baik. Sa'bah bin Rabi'ah, kita kembali lagi. Sa'bah As'ad bin Rabi'ah ini dia kembali ke negerinya, ke negeri Yaman. Kemudian di dalam sejarah dijelaskan terjadi pergolakan di negeri Yaman. Di negeri Yaman. Dia berusaha memperluas invasi wilayahnya untuk menyebarkan agama Yahudi. Namun ketamakannya membunuh anaknya lagi sendiri. Jadi tadi anaknya satu terbunuh di Madinah, sekarang terbunuh ketika memperluas wilayah kekuasaan. Pada saat dia menjadi penguasa di beberapa wilayah di Jazirah, maka dia tidak bisa hidup tenang, si Raja Yaman ini. Kemudian maka salah seorang penasehatnya mau dibunuh. Bayangkan saking dia tidak tenangnya si Raja Yaman tadi beragama Yahudi yang memakaikan kiswah kepada Ka'bah, karena anaknya terbunuh, psikisnya menjadi kacau. Maka dia berusaha untuk membunuh seluruh orang-orang yang menasihatinya. Orang itu kita minta nasihat, ini dia dinasihati malah membunuh orang yang menasihatinya. Salah seorang penasehatnya bernama Zurru'ain. Perhatikan namanya, Zurru'ain. Dia kabur karena takut nanti dibunuh, meninggalkan si Raja Yaman ini. Dan dia menulis secari kertas dengan tulisan syair berbahasa Arab. Artinya begini: banyak orang melakukan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak, wahai sang raja, untuk dibunuh, sehingga dia susah untuk tidur. Karena saking dia sering membunuh orang, si Sa'bah As'ad ini, dia akhirnya insomnia, susah untuk tidur. Dia memikirkan terus. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari, dan menggantinya dengan begadang. Penasehat-penasehat yang engkau mintai nasihatnya dari negeri Yaman, engkau juga bunuh. Maka saya Zurru'ain melarang untuk membunuh mereka, maka engkau juga memerintahkan untuk membunuh saya. Maka saya kabur dari kerajaanmu, maka saya akan menyelamatkan diri saya, kata Zurru'ain. Perhatikan ini penasehatnya Raja Yahudi yang di kota Yaman. Zurru'ain siapa? Ketika dia semakin kacau pikirannya, maka Zurru'ain dia kabur ke salah satu negeri. Dia mendengarkan, dia mendapatkan informasi ada sebuah tempat di daerah namanya Romawi yang mereka mengikut kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka Zurru'ain dia kabur melewati laut
sampai masuk ke negeri Ethiopia, kampungnya Bilal, yang penduduk mayoritasnya juga beragama Nasrani. Nah, sampai di sana, Dzun-Nuwas atau Dzul-Ain ini bertemu dengan salah seorang pendeta bernama Pinion. Pendeta ini bernama Pinion. Pinion ini mendengar bahwa Yaman dikuasai oleh orang Yahudi. Dia menganggap bahwa Yahudi lebih pantas untuk menganut agama Nasrani. Jadi satu kabur, satunya kabur dari Yaman, satunya pengen ke Yaman. Ketemulah mereka. Dzun-Nuwas dengan Pinion ini bertemu di Afrika. Dia hendak berdakwah ke negeri Yaman. Maka di tengah perjalanan, si Pinion ini kabilahnya dirampok, ya. Dia pun dijadikan tawanan dan diperbudak di negeri Najran atau di Afrika. Dulunya Najran ini penyembah pohon. Jadi kalau Yaman tadi penyembah api. Kalau di Afrika sebelum masuk agama Nasrani itu mereka menyembah pohon. Suatu hari Pinion, ya walaupun dia di penjara dijadikan budak, tetapi suatu hari dia mempunyai karamah dari sisi Allah. Ingat, Nasrani yang kita bicarakan ini adalah Nasrani yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiba-tiba suatu hari, ya, kita selesaikan sedikit dulu. Ada seseorang yang melihat seorang budak lain melihat Pinion ini punya cahaya di sekitar tubuhnya. Jadi Allah memberikan dia sebuah karamah, kemuliaan, dan itu bisa dilihat oleh manusia yang hadir pada hari itu. Dia mempunyai seperti cahaya yang keluar dari tubuhnya. Maka dia pun dikenal sama majikannya. Si Pinion itu punya cahaya. Maka rupanya majikannya tertarik. Dia menemui Pinion. Padahal Pinion ini seorang ahli agama Nasrani, pendeta. Setelah berdiskusi, dia sampaikan, "Wahai Tuanku, mohon maaf sebaiknya Anda meninggalkan menyembah pohon, menyembah berhala, sembahlah Tuhan yang satu, Tuhannya Isa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi majikannya menolak. Tetapi dia terus menyampaikan, "Atau begitu, saya akan meminta kepada Tuhanku supaya pohon yang engkau sembah itu dihancurkan oleh." Maka masyarakat Najran yang mengeramatkan pohon itu, akhirnya Pinion ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan petir untuk menghancurkan pohon yang disembah oleh masyarakat Najran di Afrika. Sejak peristiwa itu, masyarakat Najran, majikan dan seluruh penduduk masyarakat Najran semuanya beriman kepada Allah. Itulah cikal bakalnya mereka akhirnya beragama Nasrani. Itulah cikal bakal Najasyi itu, kampungnya Bilal itu beragama Nasrani. Nah, Pinion semakin menua. Kita sebut lagi satu nama bernama Abdullah bin Samir. Berjalannya waktu dengan pengaruh Pinion ini menyebarkan agama Nasrani, akhirnya terlahirlah banyak pendeta Nasrani di negeri Najran di Afrika, di Ethiopia. Salah satunya pendeta itu bernama Abdullah ibn Samir rahimahullah ta'ala. Dia berusaha, Pinion sudah meninggal, dia berusaha ingin melanjutkan misinya Pinion untuk berdakwah ke negeri
Mana tadi? Ya, untuk mendakwai orang Yahudi ini untuk masuk ke agama Nasrani. Ingin melanjutkan misi daripada gurunya, yaitu ini. Maka berangkatlah Abdullah bin Samir ke negeri Yaman. Bahkan masuklah dia ke negeri Yaman. Negeri Yaman sudah berganti kepemimpinan. Dan luar biasanya, rajanya negeri Yaman hari itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi sama dengan Fir'aun. Padahal kakek-kakeknya mereka sudah tadi beragama Yahudi. Sehingga Yahudi di Yaman mulai ditinggalkan Taurat dan kembali mereka menyembah api. Jadi yang tadinya menyembah api kemudian beragama Yahudi ketika balik dari Yastrib, kemudian meninggal itu semua raja-raja terdahulu dipimpin lagi oleh raja yang baru, dan mereka meninggalkan Taurat, meninggalkan Yahudi, meninggalkan agama Taurat itu dan mengembalikan tradisi di masa lalu mereka, yaitu menyembah api. Maka saya harus selesaikan dulu ini supaya gak gantung nanti. Abdullah bin Samir datanglah ke negeri Yaman, tetapi raja negeri Yaman yang kembali menyembah api itu menggunakan sihir-sihir yang dianggap oleh kuat untuk membantu urusannya. Jadi dia menggunakan sihir yang dianggap olehnya kuat untuk membantu urusan pekerjaan. Jadi mereka sudah menyembah api, sekarang main dukun, main sihir, kayak dan mereka adalah agama pagan, berubah dari agama tauhid menjadi agama pagan. Dan semua rakyatnya disiksa. Maka Abdullah bin Samir mengurungkan niatnya untuk berdakwah, untuk menjaga keamanan dirinya. Maka Abdullah bin Samir tinggal di sebuah negeri di Yaman, di tempat yang terpencil, ya, di kampung, di pedalaman, di dusun. Dia tinggal dalam gua. Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa Abdullah bin Samir sudah berada di Yaman sebelum raja itu menjadi Tuhan, menganggap dirinya sebagai Tuhan, dan dia menjadi penasihat kerajaan. Tetapi bukan itu. Yang benar adalah Abdullah bin Samir memang mau untuk berdakwah dan raja itu sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Penyihir itu, karena dia menggunakan penyihir, maka dia mengkader anak-anak kecil, menyeleksi untuk dijadikan sebagai ahli sihir. Perhatikan kisah ini, karena ini tertuang nanti di dalam Al-Quran. Ketika Zulnawas ini, Raja Yaman ini sudah mulai tua, dan akhirnya dia merasa sadar sewaktu-waktu dia akan meninggal, dia akan mati, maka dia mencari pengganti. Nah, maka sang raja ini yang zalim ini mengadakan sayembara. Didapatilah seorang pemuda bernama Wadah. Catat namanya Wadah. Anak ini cerdas dan satu-satunya anak yang lolos belajar sihir hanyalah Wadah. Setiap pulang belajar dari rumah penyihir, dia diberi emas. Jadi setiap dia ke sana belajar dari rumah penyihir, dari rumahnya ke rumah penyihir, dia dikasih hadiah emas. Di antara jalan itu, antara rumahnya dengan rumah penyihir, tinggallah siapa? Abdullah bin Samir. Jadi ini rumahnya Wadah, ini rumahnya penyihir. Di tengah-tengah ada seperti gua, di jalanan itu di sampingnya ada gua, tinggallah Abdullah bin Samir. Nah, suatu hari si Wadah mempelajari sihir. Tetapi ketika dia pulang, dia melihat ada ular di hadapannya yang mampu terbagi berapa kepalanya. Ya, jadi dia lihat ular, karena orang dulu ini main sihir, dia lihat ular. Ketika dia hendak digigit oleh ular itu, dia coba sihirnya, tetapi sihirnya tidak mempan. Justru Abdullah bin Samir datang membacakan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Kemudian akhirnya ular itu pun pergi dan tidak menjadi mengganggu si Wadah. Ketika seperti itu,
Si Wadah dia tetap belajar sihir dan dia juga belajar tentang ilmu tauhid kepada Abdullah bin Samit. Jadi posisinya dia terbagi menjadi dua. Sudah mulai keraguan tentang ilmu sihir dan hatinya lebih condong kepada akidah yang dianut oleh Abdullah bin Samit. Maka setiap dia pulang dari tempat belajar sihirnya, maka dia juga belajar tentang agama yang benar. Maka ketika Wadah mengambil batu kecil dan melemparkan kepada binatang yang tadi mengganggu orang lewat, mengganggu dia mengambil batu kecil dan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Binatang itu pun mati dan jatuh ke jurang. Nah, lalu Allah karena hatinya sudah mulai ragu dan diajarkan ada Abdullah bin Samit tentang tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyampaikan kepada sang raja dan kepada penduduk kota di Yaman itu, dia mengatakan sesungguhnya saya akan membongkar kedok sang penyihir. Walaupun saya belajar sihir, kata Allah, sihir itu dusta, sihir itu bohong. Saya sudah belajar, semua itu hanya penampakan yang membuat orang lain ketakutan saja, hanya merusak pandangan saja, kata Allah. Wadah sangat paham akan sihir. Wadah saat itu mendapatkan ajaran Nasrani kepada penduduk Yaman. Jadi dia membantu Abdullah bin Samir keluar dari kesyirikan dan mengajarkan agama Nasrani. Wadah tidak pernah lagi belajar kepada penyihir, maka sang penyihir melaporkan kejadian itu kepada sang raja dan raja meminta Wadah untuk dicari dan dieksekusi, dibunuh. Tentang bagaimana nanti kisahnya, siapa Wadah ini, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Siapa Wadah ini dan bagaimana dia diabadikan oleh Al-Quran dan kisahnya sangat masuk dalam Al-Quran, maka insya Allah nanti pertemuan yang akan datang baru kita sampaikan. Terima kasih banyak Bapak-bapak yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti hafal ya. Jadi kalau nanti saya tanya sudah sampai di mana, sudah sampai di Wadah. Wadah siapa? Nanti kita jelaskan insya Allah. Karena ini menggemparkan pada masa itu dan menjadi pelajaran penting ketika akhirnya seorang bayi bisa berbicara. Ya. Kalau mungkin pernah didengarkan kisahnya dalam Al-Quran, pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud an-nari dzatil Hud. Nanti kita sampaikan insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan? Tidak ada, cukup ya? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Semoga insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.